Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Leni Mariati dari kelas MPIA dengan NIM 2302108031. Di sini saya akan memaparkan materi tentang kesehatan mental. Pentingnya menjaga kesehatan mental untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah aplikasi komputer. Selamat menyaksikan. Kenapa kesehatan mental itu penting? Kesehatan mental adalah kondisi kesejahteraan emosional, psikologis, dan sosial individu. Kesehatan mental penting mempengaruhi cara seseorang berpikir, merasa, dan bertindak dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan kesehatan mental yang baik, individu dapat mengelola stres, menjalin hubungan yang harmonis, dan membuat keputusan yang bijak. Jika kesehatan mental terganggu, maka kehidupannya pun sulit untuk seimbang. Apa saja cakupan mental health? Kesehatan mental ini mencakup kemampuan seseorang, kemampuan mengelola emosi, menghadapi tekanan hidup, menjalin hubungan yang sehat, serta menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Selain itu, kesehatan mental mencakup ketahanan dalam menghadapi tantangan, pengendalian stres, serta pencegahan dan penanganan gangguan mental seperti depresi dan kecemasan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal mencakup aspek biologis, psikologis, dan kepribadian seseorang yang berasal dari dalam diri individu itu sendiri. 1. Genetik dan keturunan. Riwayat keluarga dengan gangguan mental seperti depresi, bipolar, atau skizofrenia dapat meningkatkan risiko. 2. Hormon dan neurotransmitter. Ketidakseimbangan zat kimia otak seperti serotonin atau dopamin bisa memicu gangguan mental. 3. Kepribadian. Individu yang cenderung perfeksionis, pesimis, atau mengelola emosi lebih rentan terhadap gangguan mental. 2. Ada pengalaman traumatis. Lingkungan tempat seseorang tumbuh dan hidup sangat berpengaruh terhadap kondisi mental. 1. Lingkungan keluarga. Pola asuh yang keras, kurang kasih sayang, atau kekerasan dalam rumah tangga dapat merusak kesehatan mental. 2. Lingkungan sosial. Kurangnya dukungan sosial, perundungan, atau sering disebut dengan bullying, diskriminasi, atau isolasi sosial bisa menyebabkan stres dan gangguan psikologis. 3. Lingkungan kerja atau sekolah. Tekanan, konflik, dan kurangnya penghargaan atau pengakuan dapat menyebabkan stres kronis. Dan yang ketiga ada faktor lingkungan. Stres adalah respon tubuh terhadap tuntutan atau tekanan. Bila berlangsung terus-menerus atau terlalu berat, dapat mengganggu kesehatan mental. 1. Tuntutan pekerjaan atau studi yang berat. 2. Masalah keluarga atau hubungan. 3. Tekanan sosial atau ekspektasi diri yang tinggi. Stres kronis bisa memicu depresi, kecemasan, gangguan tidur, dan burnout. Dan yang keempat ada faktor ekonomi. Masalah ekonomi seringkali menjadi pemicu utama gangguan kesehatan mental. Contoh 1. Pengangguran atau ketidakstabilan kerja. 2. Utang yang menumpuk. 3. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar. Ketidakamanan finansial dapat menimbulkan rasa cemas, stres, hingga putus asa. Dan yang kelima ada stres dan tekanan hidup. Trauma psikologis sangat berdampak pada kondisi mental, baik jangka pendek maupun panjang. 1. Kekerasan fisik, seksual atau emosional. 2. Kehilangan orang yang dicintai secara tiba-tiba. 3. Kecelakaan atau bencana alam. 4. Pelecehan atau penelantaran di masa kecil. Trauma yang tidak ditangani bisa menyebabkan gangguan seperti PTSD, Post Traumatic Stress Disorder, kecemasan berat, atau depresi. Kapan kesehatan mental mulai terganggu? 1. Merasa ketakutan atau kekhawatiran yang berlebihan. 2. Perasaan bersalah yang menghantui. 3. Perubahan mood atau suasana hati yang drastis. 4. Kelelahan yang signifikan, energi menurun, atau mengalami masalah tidur. 5. Tampak menarik diri dari teman dan lingkungan sosial. Upaya untuk meningkatkan kesehatan mental. Yang pertama, ada terapi psikologis. Yang kedua, meditasi. Yang ketiga, olahraga.
Yang keempat, mengatur pola makan. Upaya untuk meningkatkan kesehatan mental. Yang pertama, ada terapi psikologis. Yang kedua, meditasi. Yang ketiga, olahraga. Dan yang kelima, menghindari kebiasaan buruk. Keenam, memperkuat dukungan sosial. Ketujuh, tidur yang cukup. Kedelapan, mengembangkan keterampilan coping. Dan yang kesembilan, mengurangi stres. Peran dukungan sosial. Memiliki support system yang kuat dapat mengurangi gejala depresi dan kecemasan dan dapat meningkatkan kepuasan hidup, serta meningkatkan ketahanan terhadap stres. Bahkan, dapat membantu mencegah atau mengurangi efek penyakit mental. Kesimpulan, kesehatan mental adalah aspek penting yang mempengaruhi kualitas hidup seseorang, baik dalam hubungan pribadi maupun dalam mencapai tujuan hidup. Dengan dukungan sosial yang baik, serta mencari bantuan profesional saat dibutuhkan, seseorang dapat menjaga keseimbangan emosional dan psikologis. Peran keluarga, teman, dan komunitas juga sangat mendukung dalam meningkatkan ketahanan mental. Perhatikan kesehatan mentalmu, karena keseimbangan emosional adalah kunci untuk hidup yang lebih bahagia dan produktif. Jangan ragu untuk berbicara dan mencari dukungan saat merasa membutuhkan. Kamu tidak sendiri. Thank you. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.